Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur allazi lahu mulku samawati wal arda wa ma ya'ruju fiha wa ma yanzilu minas samai وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال أيضا في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pengajian kali ini tiada henti-hentinya marilah kita sama-sama selalu mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terutama nikmat yang paling tinggi yang terdapat pada setiap diri kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Karena dengan nikmat itulah kita dapat mewujudkan rasa ketaatan kita, rasa kepatuhan kita, rasa ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam juga ada nikmat sehat sehingga kita dapat hadir di tempat rumah Allah ini dalam rangka pengajian kita menuntut ilmu untuk memperbaiki ibadah-ibadah. Oleh karena itu, tiada henti-hentinya saya mengingatkan terutama kepada diri saya pribadi, marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur apa yang ada nikmat diberikan kepada Allah pada diri kita. Yang sekarang ini kita diberikan kesehatan, sekarang ini kita dapat diberikan kekuatan, sekarang ini kita dapat diberikan nikmat melangkah kaki kita ke tempat yang mulia ini, mata kita melihat Al-Quran, hadis-hadis, telinga kita dapat mendengarkan hukum-hukum, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat itu kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain adalah untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Inilah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
Apa kata Allah? Wa ista'zana rabbukum, dan jika kamu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bersyukur segala nikmat lahir, bersyukur segala nikmat batin yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. La azidannakum, maka akan aku tambah, kata Allah. Wala in kafartum, tetapi sebaliknya apabila kufur, menentang segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak mau bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat umur tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Inna azabi lasyadid, sesungguhnya Allah menghabarkan kepada kita semua, sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita tiada bosan-bosannya dalam situasi apa, keadaan apa saja, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita masing-masing. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Sebagaimana kita ketahui, zakat adalah hukumnya wajib, yaitu zakat dalam Ramadan dan zakat di luar Ramadan apabila telah memenuhi syarat. Namun kita membicarakan yang lain sebelum khusus membicarakan zakat, karena ada istilah-istilah zakat yang maknanya sama tapi berbeda. Adapun istilah-istilah zakat atau yang bersamaan dengan zakat atau pengertian-pengertian zakat dan infak dan sedekah, supaya lebih jelas, supaya kita mengetahui, maka kita perhatikan definisi zakat, definisi infak, definisi sedekah yang semuanya berbeda di samping mempunyai kesamaan. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan infak? Infak menurut istilah adalah menurut bahasa maksudnya adalah bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Berbeda dengan yang sering kita pahami dengan istilah infak yang selalu dikaitkan dengan sejenis sumbangan atau donasi. Istilah infak dalam bahasa Arab sesungguhnya masih sangat umum, bisa untuk kebaikan tapi bisa juga digunakan untuk keburukan. Intinya, infak itu adalah membayar dengan harta, mengeluarkan harta dan membelanjakan harta. Tujuannya bisa untuk kebaikan, bisa untuk donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif. Semua masuk dalam istilah infak. Kalau kita rinci lagi, istilah infak itu bisa diterapkan pada beberapa hal. Yang pertama, membelanjakan harta. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alfaita baina qulubihim." Walaupun kamu membelanjakan semua yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat
mempersatukan hati mereka. Quran Surah Al-Anfal. Dalam terjemahan versi Departemen Agama Islam RI tertulis kata anfaqta dengan arti membelanjakan, bukan mengimpakkan. Sebab memang asal kata impak adalah mengeluarkan harta, mendanai, membelanjakan secara umum, meliputi apa saja. Kata infak tidak hanya terbatas berbuat baik di jalan Allah, tetapi untuk urusan sosial atau donasi, bahkan apapun belanja dan pengeluaran harta disebut dengan infak. Artinya infak adalah mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu, mengeluarkan harta, mengeluarkan uang untuk kepentingan sesuatu yang bisa untuk kebaikan dan bisa untuk keburukan. Adapun pengertian infak yang kedua adalah memberi nafkah. Kalau yang pertama, pengertian infak secara umum adalah mengeluarkan harta atau membelanjakan harta. Nah, pengertian infak yang kedua adalah memberi nafkah. Kata infak ini juga berlaku ketika seorang suami membiayai belanja keluarga atau rumah tangga, dan istilah baku dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan nafkah. Kata nafkah tidak lain adalah bentuk dari kata infak. Dalam hal ini disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi menurut ayat di atas bahwa waktu seorang suami memberikan gaji kepada istrinya, waktu seorang suami memberikan uang kepada istrinya, pada hakikatnya dia juga sedang berinfak. Kemudian pengertian infak yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Nah, kata infak di dalam Al-Quran kadang juga dipakai untuk mengeluarkan harta zakat atau hasil kerja dan panen hasil bumi. Hal ini diterangkan pada surah Al-Baqarah ayat 267. Apa kata Allah? A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Artinya, hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Dari kesimpulannya, istilah infak itu sangat luas cakupannya, bukan hanya dalam masalah zakat, bukan hanya dalam masalah sedekah, tetapi termasuk juga membelanjakan harta bersifat ibadah, memberi nafkah bersifat ibadah, bahkan juga mendanai suatu hal baik bersifat ibadah ataupun bukan bersifat ibadah, termasuk yang halal atau yang haram, asalkan membutuhkan dana dan dikeluarkan dana itu, semua termasuk istilah infak. Sekali lagi bahwa infak adalah mengeluarkan, membelanjakan, memberi nafkah yang tujuannya bisa ibadah maupun bukan ibadah. Tidak salah kalau dikatakan bahwa orang yang membeli khamar atau minuman keras yang haram hukumnya disebut
menginfakkan uangnya. Orang yang membayar pelacur untuk berzina juga disebut menginfakkan uangnya. Demikian juga orang yang menyuap atau menyogok pejabat juga bisa disebut menginfakkan uangnya. Karena yang disebut infak di sini adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta. Kemudian pengertian infak yang berikutnya yaitu diikuti dengan fisabilillah. Ketika yang dimaksud dengan infak adalah infak yang baik dan untuk jalan kebaikan, Al-Quran tidak menyebutnya dengan istilah infak saja, tetapi selalu menambahkan dengan keterangan yaitu kata fisabilillah. Artinya kata infak yang baik, kata infak yang mengandung ibadah adalah infak fisabilillah. Maka tidak cukup hanya disebut dengan infak saja, sebab infak saja baru sekedar mengeluarkan harta. Tetapi kalau infak di jalan Allah, infak yang mengandung ibadah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah surah 2 ayat 195. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu ila akhiri ayat. Dan janganlah dan belanjakanlah di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah." Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ walillahi mirasu samawati wal ardh. Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah, padahal Allah lah yang mempusakai atau mempunyai langit dan bumi. Kesimpulan dari penjelasan infak adalah yang pertama, infak mempunyai arti membelanjakan harta. Yang kedua, infak mempunyai arti memberi nafkah. Ketiga, infak adalah mempunyai arti mengeluarkan zakat. Dan yang terakhir, infak diikuti dengan kata fisabilillah. Inilah yang disebut pengertian infak. Adapun pengertian yang kedua yaitu sedekah. Istilah sedekah dalam teks Arab tertulis adalah shadaqah. Punya kemiripan makna dengan istilah infak di atas, tetapi lebih khusus. Sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu maksudnya ibadah atau amal soleh. Sekali lagi, sedekah adalah membelanjakan harta, mengeluarkan harta dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengandung ibadah atau amal saleh. Inilah yang disebut dengan sedekah. Menurut Al-Raghib Al-Asfahani mendefinisikan bahwa sedekah adalah ma yukhrijuhul insanu mim malihi ala wajhil qurbah, harta yang dikeluarkan oleh seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda antara infak dan sedekah terletak pada niat dan tujuan.
di mana sedekah itu sudah lebih jelas dan khusus bahwa harta itu dikeluarkan dalam rangka ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan infak ada yang sifatnya ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga termasuk yang bukan ibadah, bahkan ada yang di jalan yang haram. Jadi jelas sekali bahwa istilah sedekah tidak bisa dipakai untuk membayar pelacur. Sedekah tidak bisa untuk membeli minuman keras. Sedekah tidak bisa menyogok pejabat, sebab sedekah hanya untuk kepentingan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, alias untuk ibadah saja. Lebih jauh lagi, istilah sedekah yang intinya mengeluarkan harta di jalan Allah itu ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Jadi sedekah itu ada hukumnya yang wajib, ada hukumnya yang sunnah. Ketika seseorang memberikan hartanya kepada anak yatim, atau membangun masjid, atau mengisi kotak amal yang lewat, atau untuk kepentingan pembangunan musola, masjid, pesantren, perpustakaan, madrasah, atau memberikan beasiswa, semua itu adalah sedekah yang hukumnya bukan wajib. Termasuk sedekah yang hukumnya sunnah adalah ketika seseorang mewakafkan hartanya di jalan Allah, bisa disebut dengan sedekah juga. Di dalam hadis Nabi Rasulullah SAW, wakaf juga disebut dengan istilah sedekah. Sebagaimana bunyi hadisnya, tasaddaq bi aslihi la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu. Bersedekahlah dengan pokok harta itu atau dengan kurma, tapi jangan dijual, jangan dihibahkan, dan jangan diwariskan. Hadis riwayat Bukhari. Padahal wakaf itu khusus sekali dan berbeda karakternya dengan kebanyakan sedekah yang lain. Namun wakaf memang bagian dari sedekah dan hukumnya sunnah. Sedekah itu memang amal luas dimensinya. Bahkan terkadang bukan hanya terbatas pada wilayah mengeluarkan harta saja, membelanjakan harta saja, tetapi sedekah segala hal yang berbau kebaikan, meski tidak harus dengan harta secara keuangan, termasuk ke dalam kategori sedekah. Misalnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa senyum adalah sedekah, memerintahkan kebaikan dan mencegah kejahatan juga sedekah, menolong orang tersesat atau orang buta juga sedekah, bahkan membebaskan jalanan dari segala rintangan agar orang yang lewat tidak celaka juga merupakan sedekah. Membuang paku, membuang duri di jalan sedekah, menuntun orang buta menyeberang sedekah, semua disebut dalam hadis berikut. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka anil munkar sadaqah wa irsaduka ar-rajula fi ardi dhalali laka sadaqah wa basaruka lirrajuli radi basari laka sadaqah wa imatatuka hajara wa syauka wal izama anit tariqi laka sadaqah. Artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Menunjuki orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, membuang duri, membuang tulang di jalanan adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Tetapi lazimnya istilah sedekah adalah infak fisabilillah, yaitu mengeluarkan harta di jalan Allah yang dikhususkan hanya untuk kebaikan. Ibadah
dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pengertian istilah berikutnya adalah zakat. Dengan membandingkan dengan pengertian dan ruang lingkup infak dan sedekah di atas, maka zakat itu bisa kita definisikan sebagai berikut. Ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta, yang berbentuk keuangan, di mana zakat itu termasuk kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu dari rukun Islam. Zakat adalah sebagian dari sedekah, yaitu merupakan ibadah di jalan Allah. Artinya, zakat itu selalu dipastikan hanya untuk di jalan Allah saja. Sekali lagi, zakat itu selalu dipastikan hanya untuk di jalan Allah saja. Kita tidak mengenal zakat yang diserahkan di jalan kemaksiatan. Kita tidak mengenal zakat diserahkan keburukan atau kezaliman. Kita tidak mengenal zakat digunakan untuk berbuat kejahatan. Kita tidak mengenal zakat diserahkan untuk tempat-tempat kemaksiatan. Dan zakat itu selalu diberikan dalam bentuk harta secara keuangan, baik berupa uang tunai, hasil panen, hasil pertanian, ataupun emas ataupun perak yang ditimbun. Sedangkan istilah sedekah memang bisa mencakup segala bentuk kebaikan, termasuk yang bersifat non-material seperti jasa, empati, bahkan senyum. Namun kalau sudah bicara zakat, tentu kita tidak bisa berzakat hanya dengan jasa baik kepada orang lain, walaupun jasa itu termasuk sedekah. Maka orang yang banyak memberi senyum kepada orang lain tidak boleh merasa bahwa dirinya sudah tidak perlu berzakat, karena itu adalah sedekah sunnah. Mentang-mentang senyum itu sedekah juga. Nah, hukumnya zakat adalah wajib. Dan satu lagi yang unik dan membedakan zakat itu dengan sedekah harta di jalan Allah yang masih umum, hanya saja zakat itu adalah sedekah yang hukumnya wajib. Jadi kalau zakat hukumnya wajib dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Sedangkan infak dan sedekah itu adalah sunnah, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu hukum zakat, sedekah, dan infak secara umum. Sedangkan jenis-jenis sedekah yang hukumnya sunnah namun tetap mendapatkan pahala besar antara lain santunan anak yatim. Ini disebut sedekah yang hukumnya sunnah tapi mendatangkan pahala yang besar. Yaitu sedekah apa? Sedekah santunan anak yatim. Memberi santunan kepada anak-anak yatim adalah perbuatan yang amal mulia, dijanjikan posisinya yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Perbuatan ini termasuk sedekah yang hukumnya sunnah. Kemudian sedekah yang termasuk hukumnya sunnah menyumbang untuk kepentingan masjid. Menyumbang, membangun masjid atau mengisi kotak amal yang beredar sesuai yang kita lihat, yaitu mengisi celengan-celengan, hukumnya sedekah sunnah. Lalu apalagi sedekah hukumnya sunnah? Menyerahkan harta wakaf, menyerahkan tanah, menyerahkan kebun, menyerahkan suatu benda untuk dikelola dengan baik dan selalu memberi manfaat yang terus dipetik, termasuk ke dalam jenis sedekah namun hukumnya sunnah. Lalu apalagi? Program beasiswa, membiayai siswa berprestasi dalam program beasiswa termasuk sedekah yang hukumnya sunnah. Lalu apalagi sedekah yang sunnah? Biaya dakwah, membiayai berbagai program dan kegiatan dakwah seperti masjid ta'lim, menyiarkan
syiar-syiar Islam, dengan kegiatan-kegiatan kita menyumbang di dalamnya, pengajian-pengajian kita menyumbang di dalamnya, takbir-takbir akbar kita menyumbang di dalamnya, dan sejenisnya juga merupakan sedekah yang hukumnya sunnah. Lalu apalagi memberi makan hewan. Ternyata memberi makan hewan hukumnya adalah sedekah sunnah. Bahkan memberi makan hewan-hewan juga termasuk sedekah. Diriwayatkan ada seorang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Sebagaimana sabdanya yang artinya, ketika sedang melakukan perjalanan, seorang laki-laki merasa haus, lalu ia masuk ke sebuah sumur dan minum air. Setelah ia keluar, ternyata ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan memakan pasir karena kehausan. Lelaki itu menggumam, anjing ini telah merasa kehausan seperti yang telah aku rasakan. Ia pun masuk sumur itu lagi dan memenuhi sepatunya dengan air, lalu menggigit sepatu itu dengan mulutnya seraya memanjat hingga sampai ke permukaan. Ia pun memberi minum anjing tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Mereka, para sahabat, bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala dengan memberi minum binatang ternak kita?" Beliau menjawab, "Pada setiap hati yang basah dengan pahala." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan sebaliknya, ada wanita yang meninggal, ada wanita yang mati, masuk neraka karena berlaku zalim kepada hewannya. Dalam hadis disebutkan, ada seorang wanita yang disiksa disebabkan kucing yang ia kurung sampai mati. Dia masuk neraka karena itu ia tidak memberinya makan dan minum tatkala mengurunginya, dan tidak pula membebaskannya agar bisa memakan serangga bumi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saja pertemuan kita pada kali ini. Sebagai kesimpulan, antara zakat, sedekah dan infak adalah mempunyai makna yang sama, namun pada hakikatnya adalah berbeda. Sama adalah mengeluarkannya, sama adalah membelanjakannya, tapi ketika hukum aslinya berbeda. Kalau zakat hukumnya adalah wajib mengeluarkan harta benda. Kalau sedekah, kalau infak hukumnya adalah sunnah. Khusus yang sunnah mengandung ibadah adalah sedekah, bisa materi dan bisa non materi. Sedangkan infak ada bisa dibuat kebaikan dan bisa dibuat keburukan. Karena infak adalah masih umum, yaitu mengeluarkan dan membelanjakan harta. Maka di sini ada dua, mengeluarkan dan membelanjakan, bisa kebaikan, bisa keburukan. Namun kalau infak diikuti dengan jalan fisabilillah, infak fisabilillah, maka infak tersebut mengandung amal soleh, amal ibadah. Inilah pertemuan kita, yaitu membahas masalah zakat, sedekah dan infak dari pengertian dan hukum-hukumnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat memahami dan dapat mengamalkan dengan baik dan benar. Ini saja, mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wal amfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.